bertemu kembali dengan saya Polmer Dadapdap. Pada saat ini saya akan lanjutkan pembahasan materi matematika wajib kelas 10. Adapun materi yang mau kita bahas untuk saat ini adalah tentang inverse fungsi. Di inverse fungsi ini yang mau kita bahas yang pertama adalah bagaimana definisi inverse fungsi, kemudian seperti apa dia fungsi inverse, kemudian bagaimana cara menentukan inverse fungsi. Nah, inilah yang mau kita bahas untuk sekarang. Baik, kita mulai dari yang pertama. Pengertian inverse fungsi. Kalau di sini ya sudah saya gambarkan ada dua himpunan, katakan aja ini himpunan A dan himpunan B ya. Nah, fungsi F ini memetakan A ke B. Kita notasikan dengan F memetakan A ke B. Begitu kan? Nah, kemudian di sini saya lanjutkan ada di sini X anggota A. Kemudian Y anggota B. Maka fungsi F memetakan A ke B itu dapat kita nyatakan dalam pasangan berurutan seperti ini. F sama dengan X ya, X, Y, di mana X itu adalah anggota A dan Y adalah anggota B. Nah, kemudian inverse fungsi F ya, inverse fungsi F itu adalah relasi yang memetakan ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini, coba saya buat warna lain ya. Inverse dari F berarti dari sini ya. Nah, ini simbolnya seperti ini. Kita bacanya adalah inverse F. Itu adalah relasi yang memetakan dari B ke A. Perhatikan anak panahnya, dan dapat juga kita nyatakan dalam pasangan berurutan. Jadi kalau saya lanjutkan di sini, inverse dari F yaitu adalah dari B ke A. Kalau kita buat dalam pasangan berurutan, inverse dari F itu sama dengan ya, ini Y, X, di mana sama ya, Y itu adalah anggota B ya, dan X adalah anggota A. Nah, inilah pengertian inverse fungsi. Kemudian yang kedua ya, fungsi inverse ya, fungsi inverse. Nanti fungsi inverse ini ya, inverse suatu fungsi ya, ini bisa saja bukan merupakan fungsi. Jadi saya buat di sini negatif ya. Jadi fungsi inverse yaitu inverse suatu fungsi ya. Inverse suatu fungsi itu nanti bisa saja dia bukan fungsi. Ini saya buat negatif ya, bukan fungsi. Nah, dan bisa saja itu adalah merupakan atau hanya merupakan relasi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jika inverse suatu fungsi nih, jika inverse suatu fungsi adalah fungsi,
inilah yang disebut nanti dengan fungsi inverse. Fungsi inverse. Nah, jadi perhatikan ya. Kalau saya ulangi, jika inverse suatu fungsi adalah merupakan fungsi, itulah yang disebut dengan fungsi inverse. Baik, supaya lebih jelas, kita perhatikan contoh berikut. Nah, nomor 1, tentukan inverse dari. Nah, di sini sudah diketahui pasangan berurutan fungsi f. Kemudian periksa apakah inverse-nya merupakan fungsi. Ya. Nah, kalau ini kita buat dalam bentuk atau kita buat ini ke diagram panah, ya. Coba kita buat seperti ini. Nih. Oke. Coba yang pertama anggotanya adalah yang ini 1, ya. Kemudian 2, kemudian 3, 4. Nah, ini F ya. Kalau kita lihat 1 ke 3 berarti nih. Selanjutnya 2 ke 3. Ini juga. Kemudian 3 ke 3. Kemudian 4 ke 3. Nah, inilah F jika kita nyatakan dalam bentuk diagram panah. Nah, untuk memeriksanya apakah inverse-nya merupakan suatu fungsi, maka kita buat lagi, ya. Kita buat lagi di sini 2 himpunan. Coba saya misalkan nih yang pertama, kemudian yang ini yang kedua. Nah, oke. Nah, kalau begitu kan ingat tadi ya, seperti pengertiannya ya, inverse fungsi itu berarti kalau tadi ini ke sini adalah F, berarti inverse-nya adalah dari sini ke sini. Begitu kan? Berarti di sini apa? 3. Nah, di sini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kita lihat ya, kita lihat bahwa yang ini, kalau yang ini adalah F, yang di atas ini adalah F, maka yang ini adalah inverse F. Nah, diagram panahnya 3 ke 1, kemudian 3 ke 2, 3 ke 3, 3 ke 4. Nah, kalau kita perhatikan, apakah inverse-nya merupakan fungsi? Tentu jawabannya ini apa? Tidak. Kenapa tidak? Karena 3 ini tidak dipetakan satu kali terhadap kodomainnya ini. Kodomainnya yang 1, 2, 3. Atau dengan kata lain bahwa 3 ini ya, 3 ini dipetakan 4 kali terhadap kodomain. Sehingga inverse fungsi F-nya ya, inverse-nya bukanlah merupakan fungsi. Ya. Baik, kita lihat contoh yang kedua supaya lebih paham. Perhatikan diagram panah berikut. Ya, di sana sudah saya gambarkan. Tentukan inverse fungsi F-nya. Untuk menentukan inverse fungsi F-nya, berarti kita gambarkan di sini himpunan, di sini juga satu lagi himpunan. Seperti itu ya. Nah, jadi inverse F-nya tentu di sini. Nih. Ya, berarti kebalikannya ya. Dari sini. Inverse-nya. Berarti di sini adalah 0,
Ini 1, 2, 3, 4. Nah, 0 ke minus 2. Ini. Kemudian 1 ke min 1. Yang ini. Kemudian 0 ke oh iya benar ya, 0 ke minus 2, kemudian 1 ke minus 1, kemudian 2 ke 0 ya. Nih 2 ke 0. Kemudian ya 3 dari sini ya, 3 ke 1. Satu lagi 4 ke 2. Nah, inilah inverse fungsi f. Kalau andaikan kita nyatakan dalam pasangan berurutan, seperti apa dia inverse f-nya? Ini kalau kita jadikan ke dalam pasangan berurutan, ini adalah apa? 0. Ya betul ya, 0 minus 2, kemudian 1 min 1, kemudian 2 ke 0, 3 ke 1, dan yang terakhir adalah 4 ke 2. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang B. Periksa apakah inverse fungsi f merupakan sebuah fungsi. Kalau kita perhatikan, ya, inverse-nya ini, inverse fungsi f-nya ini, apakah ini merupakan sebuah fungsi? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena setiap domain yang ada pada, kalau ini saya misalkan A, ini adalah B, setiap domain yang ada pada A tepat dipetakan satu kali, ini kalau kita lihat tepat dipetakan satu kali terhadap B. Nah, jadi inverse fungsi f-nya itu adalah merupakan sebuah fungsi. Nah, seperti itu ya. Baik, mudah-mudahan bisa memahami, yaitu memeriksa apakah inverse-nya itu merupakan sebuah fungsi. Ya, kita lanjutkan. Yang terakhir di sini adalah kita menentukan inverse fungsi. Untuk menentukan inverse fungsi, saya buat saja melalui contoh soal. Kita lihat di sini yang pertama. Ya. Nah, untuk yang pertama, nih, fx sama dengan 5x kurang 10. Menentukan inverse fungsi, langkah pertama, fx ini kita misalkan saja dulu y. Kita misalkan y, atau kita ganti ya, kita ganti y. Ini 5x dikurangi 10. Nah, untuk menentukan inverse fungsi, maka nanti tujuan kita adalah membuat x sama dengan, ya, membuat x sama dengan. Nah, kalau begitu, karena tujuan kita adalah membuat x sama dengan, berarti yang ini 5x, ini 5x, tetap ini saya tinggalkan, sama dengan y min 10-nya, berarti saya pindahkan ini tambah 10. Nah, ini masih 5x, kan harus x, berarti x sama dengan y plus 10 dibagikan dengan 5. Nah, ini sudah x sama dengan. Kalau sudah ini x sama dengan, maka tinggal kita ganti, ya, x ini menjadi f inverse x. Sedangkan y ini kita ganti dengan x, berarti x tambah 10 dibagikan dengan 5. Jadi inilah inverse fungsi dari nomor 1. Oke, supaya lebih jelas kita lanjutkan nomor 2. Ya, sama pertanyaannya, yaitu kita menentukan inverse fungsinya. Berarti kalau ini kita kerjakan, ya, langkah pertama tadi apa? Fx-nya ini kita ganti dengan y,
Ini sama dengan ya, sama dengan 3x kurang 1 dibagi dengan 2 tambah ya, tambah 4x. Ingat, langkah kita untuk menentukan inverse fungsi harus x sama dengan. Bagaimana membuatnya supaya x sama dengan? Coba, yang ini ada 2. Maka semua ini saya kalikan saja dulu dengan 2. Ya. Kalau kita kalikan 2 ini berarti apa? Ini menjadi 2y sama dengan. Kalau ini kita kalikan 2, berarti ini 3x kurang 1 karena 2-nya yang ini habis. Ya, yang ini. Oke ya. Nah, ditambahkan dengan, karena ini kali 2 berarti 8x. Nah, kalau kita kurangkan atau kita tambahkan yang ada x-nya supaya lebih sederhana, 3x ini tambah ya, 8x berarti 11x dikurangi dengan 1. Ingat, tujuan kita tadi adalah membuat x sama dengan, berarti 11x sama dengan, yang ini tetap, berarti min satunya pindah, berarti 2y, ini min satunya berarti tambah 1, sehingga ini kita bagi 11, x sama dengan 2y ditambahkan dengan 1 dibagikan dengan ya, dibagikan dengan 11. Nah, ini sudah x sama dengan. Ingat, kalau sudah x sama dengan berarti tinggal kita ganti apa tadi? X itu menjadi f inverse x. Nah, sedangkan y kita ganti tadi menjadi apa? X ya. Berarti ini 2x plus 1 dibagikan dengan 11. Nah, itu untuk nomor 2. Sekarang supaya lebih paham lagi, kita lihat nomor 3. Nah, ingat ya, pertanyaannya tetap adalah inverse fungsi. Berarti sama langkahnya, ini kita ganti menjadi y. Ini x pangkat 3 dikurangi dengan 27. Ingat, kita harus membuatnya x sama dengan. Berarti ini x pangkat 3 sama dengan 27-nya kita pindahkan, y tambah 27. Nah, ini x pangkat 3. Ini tidak boleh x pangkat 3, tetapi haruslah x sama dengan. Ya, supaya x sama dengan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ini saja. Ini pangkatkan sepertiga, ini juga demikian. Nah, ingat bilangan berpangkat. Kalau bilangan berpangkat, pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikali. 3 dikali setengah ya. Ini sini di pangkat 1x ya. Sama dengan, ini adalah y tambah 27 pangkat sepertiga. Nah, ini sudah x sama dengan. Karena sudah x sama dengan, berarti tinggal kita ganti x-nya adalah f inverse x sama dengan ini y-nya. Ingat tadi kita ganti dengan x, berarti x tambah 27 dipangkatkan dengan sepertiga. Nah, itu dia. Oke, bisa memahami ya? Baik, kita lanjutkan soal nomor 4. Ya, sama pertanyaannya adalah untuk menentukan inverse fungsi f. Inverse f ya. Berarti ingat tadi langkahnya ini harus kita ganti ya. Y kita ganti dulu. Maka ini 2x kurang 1 dibagikan dengan ya, dibagikan dengan x plus 3. Karena tujuan kita membuat x sama dengan, ingat ya, di sini tidak terdefinisi tentu adalah untuk x tidak sama dengan minus 3 ya. Nih. Nah, kalau begitu ini kita kalikan saja. Ya, kita buang ini x plus 3. Kalau kita kalikan x plus 3 semuanya berarti ini apa? X plus 3 dikali y. Tentu ini kan nanti jadi habis ya dengan karena dikalikan ke sini ya. Berarti ini apa? 2x kurang 1. Ini kita kalikan ke dalam. xy plus 3y sama dengan 2x ya kurang 1. Karena tadi kan kita harus membuat x sama dengan, berarti yang ada variabel x kita pindahkan semuanya ke kiri. xy, nah ini ada 2x berarti kurang 2x ya, sama dengan berarti min 1 atau minus 3y, karena ini pindah ke sini
dikurangi dengan 1. Nah ini ada X, ini juga ada X, kita keluarkan X kali, begitu kan, Y dikurangi dengan 2 sama dengan minus 3Y dikurangi dengan 1. Sehingga ini adalah X sama dengan minus 3Y dikurangi 1 dibagikan dengan Y kurang 2. Nah ini sudah X sama dengan, karena sudah X sama dengan berarti tadi tinggal kita ganti X itu menjadi F inverse X sama dengan Y-nya kita ganti dengan X ya. Di 3X kurang 1 dibagikan dengan apa? X kurang 2. Nah inilah dia. Oke, baik, satu soal lagi ya, yang terakhir. Nah oke, tetap langkahnya berarti fx ini kita ganti dengan y, ini sama dengan x kuadrat kurang 4x dikurangi dengan 5. Nah langkah pertama, ingat ya, tujuan kita kan membuat x sama dengan ya. Nah langkah pertama coba ini y tambah 5 yang ini minus 5 yang ini saya pindahkan ke sini, ini sama dengan x kuadrat kurang 4x. Nah, oke, apa yang harus kita lakukan supaya X sama dengan? Nah, ini caranya begini, ya. Kita buat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Caranya ini cukup mudah. Ini X kuadrat, tuliskan X, kurang, tuliskan kurang. Kalau di sini 4, berarti di sini 2. Andaikan di sini adalah 6, berarti di sini 3. Andaikan di sini adalah 8, berarti di sini apa? 4 dibagi 2 ya. Nah ini kuadratkan. Nah sekarang coba periksa, kalau X kurang 2 ini dikuadratkan, apa hasilnya? X kuadrat kurang 4X ditambahkan dengan 4. Sementara kalau kita perhatikan, di sini hanya X kuadrat kurang 4X. Berarti 4-nya ini harus kita buang. Supaya terbuang berarti dikurangi dengan 4. Begitu kan? Nah kalau begitu, maka kalau kita lanjutkan ini menjadi apa? Y tambah 5 tambah 4. Yang ini pindahkan ya, minus 4-nya dipindahkan, berarti 5 tambah 4 9. Sama dengan X dikurangi 2 dikuadratkan. Atau dengan kata lain bahwa X kurang 2 sama dengan plus minus ya, akar dari, gitu kan, karena ada kuadrat, akar dari Y ditambahkan dengan 9. Begitu kan? Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memindahkan minus 2-nya ke kanan. Gitu kan? Berarti X sama dengan plus minus. Ya. Atau begini saja. Ini 2, yang ini pindah ke sini. 2 plus minus akar dari Y plus 9. Nah ini sudah X sama dengan. Karena sudah X sama dengan berarti tinggal kita ganti X-nya ini menjadi apa? F inverse X sama dengan, begitu kan? 2 plus minus akar dari X plus 9. Maka inilah inverse fungsi dari fx. Oke, baik. Untuk saat ini hanya ini yang bisa saya jelaskan dan pembahasan soalnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.